akhirnya mengalahkan Rahwana dan membebaskan Sinta. Karena Roro Jonggrang menolak cintanya, ia akhirnya diminta untuk membangun 1000 candi. Terdapat 224 candi perwara. Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman channel Jejak Komroy. Hari ini saya sedang melakukan perjalanan menuju salah satu situs warisan dunia yang tak hanya indah, tetapi juga penuh dengan sejarah dan budaya yang luar biasa. Candi Prambanan. Terletak di Jawa Tengah, Indonesia, candi ini bukan hanya sekadar bangunan megah, tapi juga menyimpan cerita panjang tentang kebudayaan Hindu di tanah air. Yuk, ikuti perjalanan saya. Kita akan eksplorasi lebih dalam, mulai dari sejarah, keunikan, hingga pentas seni yang sering digelar di sini. Salah satu hal yang sangat menarik dan jadi andalan di Candi Prambanan adalah pentas seni Sendratari Ramayana. Setiap malam di panggung terbuka di kompleks candi, pertunjukan ini berlangsung dengan latar belakang candi yang megah, terutama saat matahari terbenam. Sendratari Ramayana ini menceritakan kisah epik Ramayana yang sangat terkenal. Pada suatu masa, di kerajaan Ayodhya, Raja Dasarata memiliki seorang putra bernama Rama. Rama, seorang kesatria bijaksana, menikahi Sinta, perempuan jelita nan setia. Namun, takdir membawa Rama, Sinta, dan Laksmana sebagai adik Rama ke pengasingan di hutan Dandaka selama 14 tahun. Di tengah perjalanan, Rahwana, raja raksasa dari kerajaan Alengka, terpikat oleh kecantikan Sinta. Dengan tipu daya, ia menculik Sinta dan membawanya ke istananya di Alengka. Rama, yang hancur hati, bertekad menyelamatkan Sinta. Dengan bantuan Hanoman, kera putih yang setia, dan pasukan Wanara, Rama memulai perjalanan menuju Alengka. Hanoman melintasi lautan, menyusup ke istana Rahwana, dan memberikan cincin milik Rama kepada Sinta sebagai tanda harapan. Pertempuran besar terjadi. Rama menghadapi Rahwana dalam duel yang dahsyat. Panah sakti Rama, panah Brahmastra, akhirnya mengalahkan Rahwana dan membebaskan Sinta. Namun, kebahagiaan mereka tidak segera kembali. Rama meminta Sinta membuktikan kesuciannya dengan masuk ke dalam api suci. Berkat kesetiaan dan cinta sejati, Sinta terbukti murni, dan mereka kembali ke Ayodhya sebagai pemenang. Apa yang membuatnya lebih menarik adalah latar belakang Candi Prambanan yang dramatis, menjadikan pertunjukan ini tidak hanya sebuah teater, tapi juga pengalaman budaya yang sangat mendalam. Pagi harinya, kami mengunjungi langsung Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia dan termasuk salah satu situs warisan dunia UNESCO. Candi ini dibangun pada abad ke-9, masa pemerintahan Raja Balitung dari Kerajaan Mataram Hindu. Meski sudah berusia lebih dari 1000 tahun, keindahan dan kemegahannya tetap memukau banyak orang hingga hari ini. Bahkan, beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa Candi Prambanan dibangun untuk menghormati Trimurti, yaitu dewa-dewa utama dalam agama Hindu. Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Siwa sang pelebur. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik kemegahan Candi Prambanan terdapat cerita yang penuh dengan legenda dan mitologi? Penasaran? Yuk, kita simak lebih lanjut. Selamat datang di pelataran Candi Prambanan, sebuah tempat yang memadukan keindahan alam dan keagungan sejarah. Berdiri di sini, Anda akan merasakan kemegahan yang tak tertandingi. Langit biru, hamparan rumput hijau, dan latar belakang candi-candi menjulang tinggi menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan. Pelataran ini terasa magis. Dari kejauhan, Candi Siwa, Brahma, dan Wisnu berdiri kokoh.
dikelilingi oleh candi-candi kecil yang tampak seperti pengawal setia. Setiap langkah membawa kita lebih dekat pada harmoni antara seni manusia dan alam semesta. Saat Anda berjalan di pelataran ini, angin sepoi-sepoi yang bertiup lembut membawa aroma nostalgia dari masa ratusan tahun yang lalu. Tempat ini bukan sekadar wisata sejarah. Ini adalah perjalanan spiritual di mana kita diingatkan tentang kejayaan masa lampau dan kekayaan budaya kita. Candi Prambanan juga terkenal dengan cerita legenda Roro Jonggrang. Menurut legenda, seorang pangeran bernama Bandung Bondowoso jatuh cinta pada Roro Jonggrang, seorang putri cantik. Namun, karena Roro Jonggrang menolak cintanya, ia akhirnya diminta untuk membangun 1000 candi dalam semalam sebagai syarat untuk menikah. Tentu saja, tugas itu hampir selesai. Namun dengan kecerdikannya, Roro Jonggrang menggagalkan niat buruk tersebut. Candi yang sudah dibangun akhirnya menjadi Candi Prambanan, dengan Roro Jonggrang yang dikutuk menjadi patung di candi utama. Ketika menyadari tipu daya Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso marah besar. Ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi untuk melengkapi 1000 candi tersebut. Roro Jonggrang pun berubah menjadi Arca Dewi Durga, yang hingga kini dapat ditemukan di salah satu candi utama di Candi Prambanan. Mungkin kalian bisa melihat sosoknya dalam patung yang ada di sini. Namun, apakah kalian tahu bahwa Candi Prambanan juga menyimpan banyak keunikan lainnya? Tidak hanya dari segi arsitektur, tapi juga dari segi seni dan budaya yang terkandung di dalamnya. Ayo, kita telusuri lebih dalam. Mari kita fokus pada candi utama di kompleks Candi Prambanan, yaitu Candi Siwa, yang merupakan pusat dari seluruh kompleks. Dengan tinggi mencapai 47 meter, candi ini didedikasikan untuk Dewa Siwa, sang penghancur dalam Trimurti Hindu. Saat mendekat, kita bisa melihat detail ukiran yang luar biasa pada dindingnya. Relief di sini menceritakan kisah Ramayana, menggambarkan perjalanan Rama menyelamatkan Sinta. Setiap relief penuh dengan emosi, memperlihatkan keterampilan para seniman masa lalu yang mampu menghidupkan kisah-kisah epik. Di dalam candi, terdapat sebuah arca besar, Dewa Siwa, setinggi 3 meter, yang menjadi ikon utama. Di sisi lain, Arca Dewi Durga, yang dipercaya sebagai jelmaan Roro Jonggrang, berdiri megah sebagai simbol legenda lokal. Candi Prambanan bukan hanya besar, tetapi juga sangat terperinci. Arsitektur candi ini memadukan unsur-unsur Hindu dengan kekayaan seni budaya Indonesia. Salah satu hal yang paling menarik adalah relief-relief yang ada di dinding candi. Di sisi Candi Siwa, kalian bisa menemukan cerita dari epos Ramayana, seperti kisah pertempuran antara Rahwana dan Rama. Tak hanya itu, relief-relief ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Hindu di zaman dahulu. Detailnya sangat halus dan menunjukkan betapa maju kebudayaan pada masa itu. Candi Siwa, yang merupakan candi tertinggi, memiliki 4 tangga utama yang mengarah ke masing-masing penjuru mata angin: timur, barat, utara, dan selatan. Setiap tangga ini memiliki ukiran detail yang berbeda, dan tangga timur adalah pintu masuk utama. Di dalam Candi Siwa terdapat 4 ruangan, masing-masing berisi arca dewa Hindu. Ruang utama di tengah menampilkan arca Dewa Siwa Mahadewa yang berdiri megah setinggi 3 meter. Di 3 ruangan lainnya, Anda akan menemukan arca Durga, dikenal sebagai Roro Jonggrang, Agastya, dan Ganesha. Masing-masing memiliki cerita mendalam tentang spiritualitas Hindu. Di pelataran candi utama, terdapat 224 candi perwara yang awalnya melingkari kompleks ini. Meski kini sebagian besar berupa reruntuhan,
Anda masih bisa merasakan simetri luar biasa yang menunjukkan kecerdasan arsitektur masyarakat Jawa kuno. Selain itu, Candi Prambanan juga menghadirkan pengalaman spiritual yang luar biasa. Tapi, bagaimana kalau kalian mengunjungi Candi Prambanan secara langsung? Bagaimana rasanya berdiri di depan bangunan bersejarah ini dan merasakan aura magisnya? Candi Prambanan tidak hanya bercerita tentang Ramayana. Di palataran Candi Prambanan terdapat pohon kalpataru, dan hal itu masuk dalam reliefnya. Terlihat ukiran pohon kalpataru, pohon kehidupan. Kalpataru diapit oleh singa dan berbagai makhluk lainnya, melambangkan hubungan erat antara manusia, hewan, dan alam semesta. Pohon ini menjadi simbol kesuburan dan keseimbangan, pesan abadi bagi generasi mendatang untuk menjaga harmoni dunia. Teman-teman, jika kalian merasa terinspirasi dengan keindahan dan cerita menarik tentang Candi Prambanan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jejak Om Roy. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian yang belum tahu tentang keajaiban sejarah Indonesia. Dan, kalau kalian pernah mengunjungi Candi Prambanan, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tetap semangat menjelajahi keindahan budaya Indonesia.